Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu majelis taklim Masjid Jami' Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah, siang hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu sekaligus silaturahim sesama kita. Semoga waktu siang ini dapat menjadi bekas amal soleh bagi kita dan bekal bagi kita di akhirat nanti. Kita berselawat dan mengucapkan salam kepada Rasul dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita yakin Rasulullah adalah Rasul akhir zaman. Harapan kita mengikutinya di akhirat nanti mendapat syafaat dan perlindungan darinya. Bela ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita kemarin jamak, maka hari ini kita qasar. Ya. Qasar itu artinya meringkas, mengurangi. Qasar itu adalah cara Allah memberikan kemudahan kepada kita atas kesulitan yang kita hadapi. Bahasa agama qasar itu adalah rukhsah, keringanan. Kalau ditanya mana dalil yang memerintahkan mengqasarkan salat, Allah berfirman surah An-Nisa ayat 101. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi. Nah, jadi ini ada syarat. Idza darabtum, kalau kamu berpergian fil ardi, di muka bumi. Itu syaratnya. Kalau tidak ada itu tak bisa. Syaratnya musafir. Ya. Falaisa 'alaikum junahun, maka tidaklah mengapa kamu ngapain? Antak suruh minas sholat, mengkosor sholat. Itu pilihan, tidak wajib. Maka falaisa 'alaikum, maka tak apa-apa bagi kamu. Ya. Junah melakukannya. Antak suruh, meringkas, mengurangi rakaat. Ya. Minas sholat, dari sholat yang engkau kerjakan. In khiftum ayaftinakumul ladina kafaru, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Dulu kenapa tak bisa sholat ketika perjalanan? Takut diganggu orang kafir di jalan. Jadi ayat itu turun, sababnya itu. Kesulitannya ada. Nah, jadi kalau ditanya apakah wajib? Tidak. Qasar itu keringanan, rukhsah, karena ada kesulitan. Dulu kesulitannya ada gangguan. Ada yang mengganggu kita, tidak aman kita berjalan. Maka sholatnya tidak itmam. Itmam itu sempurna. Kalau 4 rakaat sempurna namanya.
Kalau 2 rakaat, yang 4 tadi qasar, ruksah. Maka kalaulah kita kan tadi, pertama syaratnya berqasar itu safar, perjalanan. Kalau perjalanan kita tahu hitungannya 85 kilo lah minimal. Dari sini ke Pekanbaru lewat tol, lewat 85 kilo, lewat 100 lebih kan. Nah, boleh mengqasar, boleh musafir. Ada kesulitan, ada. Naik apa? Bus tol. Tak berhenti dia di rest area. Tapi kalau kita nak mengerjakan sempurna, tak ada masalah. Cuma kalau berdasarkan riwayat, sebaiknya sempurnakah sholatnya ataukah diqasar? Qasar. Dengan catatan ada kesulitan. Kalau tak ada kesulitan, ngapain diqasar? Nah, itu loh. Waktunya padat, sempit, sehingga tak bisa berleha-leha. Tapi kalau beli ikan asin ke pasar ke bawah Pekanbaru bisa 2 jam, mengapa sholatnya qasar? Bolehkah kita menjamak qasar? Boleh. Nah, itu pula musafir. Waktu zuhur masuk, kita berangkat sesudah zuhur, maka dijamaklah zuhurnya dengan asar. Sekaligus qasar, bisa zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kalau mengerjakannya di waktu zuhur, zuhur dulu baru asar. Berarti niatnya zuhur. Sengaja aku sholat zuhur, ya, jamak qasar dengan sholat asar, jamak takdim. Itu lengkap itu. Ya, menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dalam hati cukup. Ya. Lalu mengapa Allah beri keringanan? Di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, sadaqatu tusaddiqallahu biha alaikum. Sesungguhnya qasar itu adalah sedekah Allah yang Allah berikan. Faqbalu sadaqatu, maka ambillah, terimalah pemberian keringanan dari Allah itu untuk salat. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kalau orang bilang, ditanyalah pendapat yang masyhur, yang terkenal, mazhab yang umum Syafi'i. Kalau kita bermazhab, pendapat Imam Syafi'i, mengqasar salat safar itu lebih afdal daripada salat sempurna. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi kalau tak kita qasar, bagaimana? Tak ada masalah, dengan catatan selain musafir ada kesulitan. Kalau ada kesulitan, qasar. Berapa lama? Nah, kalau ditanya berapa lama, perjalanan itu 3-4 hari. Lewat 4 hari tak lagi, karena sudah menetap. Kecuali ibu nak ke Pekanbaru ni nengok cucu 3 hari. Di hari keempat ibu balik udah pesan tiket. Maka mulai ibu berangkat sampai di Pekanbaru, dah sampai kita main sama cucu dah. Boleh mengqasar, boleh. Karena nanti hari kelima kita sudah berangkat lagi. Nah, kalau lama 3 hari 4 hari di Pekanbaru, qasar lah. Tapi terlalu lah. Kita sudah menetap di Pekanbaru, maka batasan menurut para ulama 3-4 hari. Yang lebih umum 3 hari. Kenapa? Orang bertamu dimuliakan cuma 3 hari. Hari keempat makan tempe, kita tempe kasih. Makan kerupuk, kita kerupuk kasih. Yang tamu cuma 3 hari. Datang dia, masaklah dulu, beli bebek, kasih sambal hijau, orang Sumbar dengan Tibo. Nah, makan ada ke bebek gulai bebek lagi hijau. Habis itu dibuatlah sampai daging, daging kurban masih ada. Hari kedua enak, bebek di daging. Hari ketiga hari balian ikan nama tu. Hari buatlah, hari kampek makan tempe, tempe gitu. Tu. Maka disebut 3 atau 4 hari. Ya. Lalu solat mana sajakah?
Yang boleh dikosor, sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib tak boleh. Dia 3 rakaat. Maghrib tak boleh dikosor. Maghrib boleh dijamak. Isya boleh 2 rakaat karena dia 4 rakaat. Jadi kalau ibu nak menjamak, menggabungkan sekaligus mengurangi jumlah rakaat, namanya jamak qasar. Kalau mengerjakannya satu-satu di waktu yang ada, itu kalau dikurangi jumlahnya qasar namanya. Contoh, saya berangkat ke Pekanbaru, rencana cuma 2 hari, terus besoknya balik. Mulai saya berangkat zuhur saya 2 rakaat saja, qasar. Berangkat saya, sampai di rest area, berhenti saya masuk waktu asar. Sholat saya qasar 2 rakaat. Sengaja aku sholat asar qasar 2 rakaat, wajib atasku menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kalau saya bawa keluarga, saya bawa jemaah. Boleh, boleh. Saya bilang anak sama istri, nanti kita qasar sholat asar karena kita nak cepat, macet nanti kalau tidak. Iyalah, sengaja aku kalau makmum, ya, mengqasar sholat asar 2 rakaat, wajib atasku makmuman. Nah, itu yang di belakang. Yang di depan imaman, mengimami karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Jadi mengqasar ini tak digabung, Bu. Yang digabung itu jamak. Tapi kalau ibu gabung sekaligus jamak, namanya sekaligus gabung dikurangi jamak qasar. Beda ya. Kalau jamak saja kita jelaskan minggu lalu, itu adalah menggabungkan 2 sholat siang dan 2 sholat malam. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau mengqasar tak digabung, dikurangi yang 4 rakaat saja menjadi 2 rakaat. Kita tak jamak dah. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, maghrib tetap 3, isya 2 rakaat. Sampai kita di Pekanbaru, nginap rumah cucu, subuh 2 rakaat, besok zuhur boleh 2 rakaat, boleh. Berapa lama? 3 hari. Karena hari keempat kita berangkat lagi balik ke Dumai. Itu namanya tidak menetap. Berapa lama nenek mau di Pekan ini? Belum tahu nenek berapa lama lagi. Jangan dikosor. Karena bisa sebulan. Mana tahu kan tengok cuaca? Atau kalian tak apa-apa katanya udah tinggal sendiri. Karena tengok cucu kan gitu. Siang lah atuk di rumah, buat kopi sendiri, masak nasi sendiri. Gara-gara nenek tengok cucu. Jangan lama-lama gaet tu ditinggal. Mereka banti yang mau senang lapean. Bawa datuk, bawa gaet tu pai macam lihat. Cucu dua-duanya lah pai, jangan ditinggal aja. Kalau painya sehari, dek jalan tol lah, do bolak balik ambil lah. Kau tinggal kayak seminggu, punya anggung tinggal setelah. Namanya sah, namanya sah. Nah, jadi kalau disebut tadi, kalau ibu hanya menjamak, hanya menggabungkan tanpa mengurangi. Kalau ibu mengqasar, hanya mengurangi jumlah rakaat yang 4, yang 3 tak boleh. Yang ketiga, jamak qasar. Itu bedanya. Jamak digabungkan yang siang dengan siang, yang bila 4 rakaat jadi 2. Itu namanya jamak qasar. Jamak gabung, qasar kurang. Yang digabung siang dengan siang, zuhur dengan asar. Kalau zuhur 4 jadi 2, kalau asar 4 jadi 2. Malam dengan malam, maghrib dengan isya. Maghrib 3, tetap 3 dikerjakan. Isyanya 2. Karena kita gabung maghrib isya dengan qasar. Ya leh macam itu. Ulang balik orang orang. Iyo makanya ambil kok ulang dia tua dia lah. Kalau patang kajiwa menggabungkan 2 waktu solat, dan siang sama siang malam dengan
Nggak boleh siang dan malam digabung. Yang siang zuhur dengan asar, yang malam maghrib dengan isya. Kan jalan itu? Nah, itu menggabung jamak namanya. Dan kini nawak kaji ke kosor, tidak digabung dah. Dan ampe rokaat dijadikan dua. Dan ampe tadi zuhur. Waktu zuhur awak solat, sengaja aku mengkosor solat zuhur. Atau solat zuhur kosor 2 rakaat. Salam ke kanan, salam ke kiri, sudah. Ngapun dah ampe ambo kosor. Kok mulia ambo dalam perjalanan menuju ke pekan baru musafir. Bila kali ya? Kalau berangkat hari Sabtu tu Senayan, Selasa, Rabu pulang leh. Selama Senayan, Sabtu, Senayan, Selasa, Rabu boleh mengkosor walaupun di rumah saya 3 hari. Berapa tadi? Zuhurnya 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib tak boleh ya, di 3. Tetap 3, isanya 2, subuh 2, dihilang 2 bir subuh tu. Besok bersubuh zuhur balik 2 karena masih musafir. Hari kedua masih 2 tu solatnya baru bertanya cucu, nenek kok cuma 2 rakaat zuhurnya? Nenek musafir. Lah 3 hari ketiga, hari keempat pulang. Lah sampai di rumah nak boleh kosong. Nah kini nak mudah jamak kosong. Digabungkan 2 salat siang, digabungkan 2 salat malam, dan ampe kejadian sengaja aku salat zuhur jamak kosor, sawi kedua-duanya menggabung dan meringkas. Maka zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Kalau di waktu zuhur. Kalau awak waktu terakhir berangkat atau jam 10, kalau masuk waktu zuhur lagi berangkat. Jadi dulu beko di waktu asar di jamak kosor. Sengaja aku sholat asar karena waktunya asar. Jamak takdir namanya. Ya, jamak kosor dengan zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Asar 2 rakaat, salam ke kanan, salam ke kiri, tagak balik, tambah 2 rakaat lagi. Selesai. Aku berangkat atau berarti maghrib tak sempat solat kan? Kan berangkat sampai jam 10 malam. Isya. Masih isya tu kan? Tiba di rumah tu jamak kosor. Sengaja aku solat isya karena waktu maghrib dah habis. Kini waktu isya. Ya, jamak kosor dengan maghrib kita tinggal tadi. Jadi 2 rakaat isya, salam ke kanan, salam ke kiri, tagak balik 3 rakaat maghrib. Kok 3? Maghrib 3, nak kita ambil tu. Tak bisa diskon. Salam kanan, salam kiri. Biswak subuh jago 2 rakaat tetap. Masuk lo balik zuhur jo asar. Alapih lo balik. Boleh barahari 3 hari. Dengan catatan hari keempat awak balik kedua. Tapi kalau tidak jalan, berapa lama di Pekanbaru? Ajan tanya oleh sana nanti bisa setahun. Itu tidak boleh kosor dah. Jatahnya cuma 3 hari. Sampai di situ ada pertanyaan. Itu tanya dulu. Bukan gua angguk enak arti rupanya. Alah jalan. Jadi Allah memberi rukhsah itu ada 3 dalam solat. Yang pertama menggabung jamak, yang kedua mengkosor mengurangi, yang ketiga menggabung dan mengurangi namanya jamak kosor. Boleh digabung solat siang dengan siang, solat malam dengan malam. Boleh dikosor dan ampe rakaat. Kurang dari ampe rakaat tak boleh. Berarti tinggal zuhur, asar dan isya. Berapa lama? 3 hari. Kecuali awak dari siko anak tambah serak, para orang anak 9. Hari ko minta ke pakan dulu. Dari pakan besok 3 hari tabang lo ke Palembang. Masih jamak kosor, masih. Pada hari situ 3 hari pula.
8 hari awak berarti 6 hari menjamak qasar solat. Dari Palembang melepon ke Jakarta, mak sekolah mak ada kek. Jamak qasar ko 3 hari sampai Jakarta. Jakarta tiba lah nak kampe kecil ke Bandung lama sampai mak Jakarta. Sampai 3 hari final, lama qasar lo balik 2 hari. Tiba di Papua melepon pulau anak. Bila sekolah 3 hari pulau. Mengqasar jamak qasar lo balik dari Papua balik ke Batam. 3 hari lo minta anak di Batam dia boleh tiket. Jamak qasar lo balik. Sampai bila Pak Ustaz? Sampai balik ke rumah. Para lama tu 3 hari kali 9 27 hari pas sebulan. Boleh. Syaratnya musafir. Perjalanan. Kalau memakai nama suntiang ada. Jadi cuba mengqasar solatnya. Tamu banyak Ustaz, jadi 2 rakaat sih solat mengqasar. Buliah mengqasarnya duduk di kereta api dari Sumatera ke Jawa pengantin jalan. Musafir pengantin. Kalau duduk di JT Pelaminan, Pak, lu kamu musafir. Duduk situ sihnya. Alah, pengantin dah masuk qasar dia dan tanya dia berkolai. Ada pertanyaan sampai di situ? Ayo, Mak. Ya. Bisa dengan catatan amak maghribnya jatuhnya di duri. Nak maghrib siko dah. Amak tiba pas solat maghrib siko, tak bisa mak jamaah isya dah. Waktu maghrib tu terlampau. Faham maksudnya? Dari Dumai awak tiba di siko, lama habis maghrib masuk bisa. Kalau sampainya jam 5 sore, ya kan? Masuk di tol siko, kalau pintu tol jam 5, jam 6 lah nak. Sampai di rumah kan maghrib. Tanggung mah desa sekalian dah mulia dah. Sudah maghrib tadi, karena maghrib masih ada. Kecuali maghrib sudah tidak ada. Boleh? Ya. Boleh? Karena beko tiba rumah tak terlantang tak terlungkui, payah aja boleh kan? Ada panik, awak lah bangun. Itu kesulitannya itu. Kesulitannya apa? Lah sampai itu panik-panik. Nah taruh tak ada le dah. Jadi maghrib tadi dijamak langsung dengan isya. Karena maghrib awak masih di tol di rest area. Di Kaja pun kasiko hilang maghrib. Berapa dah? Boleh menjamak maghrib tadi solat di rest area sambil minum kopi, ya nak? Jamak dengan isya. Waktu isya sudah sampai, awak lahaman ke solat tadi. Kecuali maghrib itu tibur si kolon azan orang lain bisa. Maksud amak tadi maghrib dan dijamak dengan di rest area awak di daerah Duri Sinan atau di daerah Kandis, awak berhenti azan maghrib kurang. Jadi alun sampai ke Dumai boleh menjamak dengan isya, boleh. Jamak qasar pun boleh. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Itu namanya jamak qasar. Kalau amak menyebut jamak saja, tak bisa isya dari 2 tetap ampe. Sengaja aku menjamak solat maghrib dengan isya. Jangan dikurangi isya tadi yang 2, tak bisa dong. Tetap ampe. Kalau ingin mengurangi sabui qasar, namanya jamak qasar. Baso samui boleh kalau mak ngerti. Baso awak kan, jangan baso awak, baso daun dia Allah Taala ngerti. Boleh lah baso Jepang aja boleh. Itu cara sengaja menengajo dan semayang menggoib tu isya boleh jamak qasar. Karena Allah Taala asli Jepang tu. Kesempinan. Sejawab. Piye pula? Ojo, engkau salah piye? Sengertilah bahasa Jawa. Alah, jangan mak tu. Indah pun dilafazkan, niat tu dalam hati. Allah berwudu awak akan menjamak qasar kan? Letagak tu lebih niat sebenarnya tu. Tak pun disabut tak masalah. Kenapa? An-niyatu bil qalbi. Niat dalam hati. Niat hati nak menggabung solat joya meringkas solat. Itu sudah. Solat apa?
Lain, iya kan? Berwudu. Ya. Mbak. Ya. Bisa. Jauh ah. Suruh kawan di jalan. Mengecek-ngecek. Tak kena cium mak kan? Kalau mengecek saya dah batal dah. Yang membatalkan wudhu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Kalau kubul angin. Kalau keluar dalam bentuk barang najis, cebok, namanya. Alah, itu kubul, dubur. Kalau kubul, keluar iya. Tekan ciang nama bahasa Inggrisnya, tekan ciang. Pakai air ing, ya. Kalau itu cebok, karena yang keluar itu najis. Nah, apakah batal wudhu? Batal, karena berhadas. Yang disebut berhadas itu keluarnya dari belakang atau sesuatu dari depan. Baik disertai sesuatu ataupun tidak berhadas, maka berwudhu. Yang kedua, membatalkan wudhu, hilang akal. Amak berjalan, hilang pengenal amak. Kamamak entah di mamak kok. Hilang ingatan. Kalau hilang ingatan, memang tangannya sama sekali, batal wudhu. Batal salah batal. Itu ragu namanya. Kok yang hilang ingatan tu apa tu orang pingsan, nak tentu ini dah. Pikun nama Indonesia boleh duit. Kalau ini pingsan, ibadah hilang akalnya kan? Atau gilo. Iko gilo enggak dong? Kemana dong? Tapi mana ke masjid? Mana ngolok ke masjid? Kok baju enggak ada dong? Kok di mama tinggal, tentu dong. Datang pikunnya, itu batal. Sampainya sadar. Wudhu dia. Hilang akal. Hilang akal itu bisa pingsan. Yang kedua, hilang akal itu tertidur. Tapi tidak tidur duduk. Macam ikonya, catuk ayam. Itu nak batal tau. Tapi kalau labas sanda, mau deko, kecil ada tu dah. Kalau duduk lah. Lah keluar gelombang dalam tu. Keluar lah, ia mengalir seketik. Ada macam lah tu. Itu duduk lah. Dan sampai syahwat. Apa sobok, ada ciumnya, naik seleronya, itu batal. Tapi kalau ciumkan yang dia laki, tak batal dah. Cium pipi tak batal dah, lebih itu batal. Cuma cipiki, lakinya, bininya tak batal. Tapi sebagian ulama mengatakan bersalaman dengan tidak mahram batal. Bersobok ustaz di jalan, awak nak mahram dah, salam jawab. Sebagian ulama mengatakan batal. Tapi kalau Imam Hanafi mengatakan awak salam jawab tak ada rasul kan? Anda batal dah. Tapi kok ada rasanya, ada bercepat cerita sudah tu, atau batal tu. Syahwat namanya. Kalau ni aman salaman tadi, gian mereka, sudah, dah batal gitu dong. Ada kain alehnya, tak langsung tangan kau berjumpa dengan tangan. Kan kalau anak-anak sekolah kan itu tu, SMP, berwuduk, ada pacik dia kawan, batal, wuduk dah boleh. Pak, lagi kau kali wuduk ada pacik tadi, dah batal dah. Di pangannya kau ada betonnya kecil, tak batal dah. Dicium, enggak, dipalu enggak. Apa solat tu? Kan banyak macam itu kan? Pacik batal. Latihan 3 kali wudu. Habis aye dulu. Lah, itu batal wudu. Terkantui, buang air ketek, buang air gadang, hilang akal. Dan terakhir membatalkan apa? Gilo. Orang gilo ada lah. Batal. Kalau mati jangan lewat tak ada duit tu lah dah. Lah yang tidak. Orang mati di wuduan. Kalau gilo ada kemungkinan sehat. Patang gilo kan? Diubek sebulan 2 bulan sehat. Atau menyanyinya, aku masih seperti yang dulu. Dulu masih. Alah, ada yang lain.
Jadi mengqasar salat itu lebih mudah ketimbang menjamak. Waktunya panjang diagih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, sabui ya. Kalau disabui tadi dalam pendapat-pendapat para sahabat, ya, kesimpulannya apa? Yang pertama, jika niatnya tu mukim sampai hari atau kurang dari itu, boleh mengqasar. Seminggu nak boleh. Tapi sebagian pendapat mengatakan sampai 2 hari bisa. Nabi pernah melakukan. Tapi jumhur ulama mengatakan kalau menetap awak, kecuali pun tak menetap dah, berpindah-pindah, maka 3 hari itu batas umum. Mengetuk pintu 3 kali, mengatakan carai 3 kali, dan kampik nak bisa balik le dah. Suruh nikah orang dulu, apa caranya baru boleh balik le. Rupanya setelah menikah balik di orang lain, namanya balik kawak le dah. Merasain. Gitu, jangan tunggu je lah. Itu 3 kali, ya kan? Menahan amarah dengan orang 3 hari bolehnya, harus disapu. Kalau enggak berdosa. Maka itu. Jadi angka 3 itu dalam agama banyak jamak. Ya. Yang kedua, bila niatnya itu labiah dari 4 hari, sarancanya ijan diqasar. Itmam, sempurnakan solat. Lebih sampai kapakan seminggu bangun dipakai. Jangan 3 hari salah pakai. Dan hari kampek enggak ada. Kecuali dari hari kampek tadi, hari kelimanya pilot keluar kota balik. Pedagang keliling, takkan orang jual kain, jual macam Allah. Kamanyo keliling provinsi Riau keliling. Hari ko kasiya, besok kamale kapak ning, abe kapak ning kamale kapak dumai kamale pakan kamale kalau pek kain kama obat-obatan. Itu boleh mengqasar salat. Ini pedagang paling-paling itu kan sehari pasar tu aja. 3 hari ya kan, so pindah lo balik, itu boleh. Ya. Kemudian kecuali pendapat mayoritas ulama, kalau pendapat pribadi tadi, boleh mengqasar. Kalau mayoritas tidak boleh. Hanya 3 sampai 4 hari lewat tu jangan. Kemudian yang dalil mengatakan 3 hari itu yukimul muhajir di Makkah. Jadi orang muhajirin itu bermukim di Mekah, ya, salasa taskah 3 hari. Jadi dia manasik itu hanya 3 hari. Orang Madinah pergi ke Makkah. Ini 3 hari yang melakukan manasik. Maka selama 3 hari itu boleh mengqasar. Itu loh. Hari kampeknya pulang. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi kalau ditanya lah pendapat, cari pendapat yang didukung oleh hadis. Masih ada waktu awak. Lebih kurang 25 minit lagi. Ya, ada pertanyaan? Ada. Nak tambah masalah mengqasar. Baik. Yang ketiga, kalau kita masih melakukan perjalanan, tidak berniat menetap. Hari ko kepakan besok abi dipakan nginap semalam di hotel, berangkat ke pagi balik. Traveling namanya. Keliling dunia. Cuma nginap malam aja itu bisa dapatnya berangkat ke balik, bisa berangkat ke balik. 2 hari keliling kau tahu berangkat ke balik. Kalau macam itu, maka safarnya tidak berbatas. Disebutlah mengqasarnya tak berbatas. Sampai dia kembali ke negeri asal. Mana tahu besok dapat traveling dari ibu-ibu majelis taklim Sekota Dumai nak keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mana tahu hari ko berangkat awak ke Aceh dari 0 km sampai ke ujung Indonesia di Merauke. Mana tahu kan ibu taklim didanai oleh wali kota, ambilkan seketik. Tuan. Mana tahu. Ya kan tiap masjid ibu-ibu yang aktif sampai 50 tahun tak pernah batal atau tak hadir hari pilihan katanya. Dapat nama awak kan? Asanang nanti itu. Nak mungkin sebulan gelap dia sebulan.
Jadi dibuat musafirnya 2 hari cek kota, 2 hari cek kota. Aceh 2 hari, ya kan? Turun ke bawah ke Medan 2 hari dulu, turunlah ke bawah di Padang ada 2 hari dulu. Kali-kali provinsi lah. Bersobok amak-amak taklim di seluruh Indonesia. Wali kota mendanai. Amin. Sampai di Papua baru pulang. Nak ada latihan di lantang terlebih. Jadi kalau disebut tadi, maka dikatakan orang safar harus ada niat. Niat itu berencana. Niat itu ada keinginan untuk berangkat. Tapi kalau ragu-ragu, jangan dipakai. Awak rencana ada tapi tidak yakin, ajan. Harus yakin akan pergi. Nah, berarti iko laba kosor rupanya batal. Nah, boleh ada. Tetap lakukan, sempurnakan sholat. Jadi yang kedua, para ulama memberikan syarat musafir ini bukan untuk maksiat, bukan untuk maksiat, tapi adalah untuk hal yang baik. Pamannya berkunjung ke keluarga, ya. Tapi kemudian bisa jadi menghadiri acara-acara keagamaan. Nah, itu menengok-nengok tampe-tampe kayak awak ke Rohul, ke Islamic Center, itu namanya ziarah, ya. Umrah, haji, sama. Yang kedua, dikatakan ini itu safar kalau jaraknya itu terpenuhi. Kalau sampai ke Duri, ajalnya Duri 35 kilo. Kalau lewat tol 12 kilo. Jadi istilahnya apa? Kalau jaraknya itu para ulama menyebutkan sampai 8 mil atau 85 kilo minimal. Itu jaraknya. Berarti dari Siko sampai ke Kandis sampai 85. Sampai ya. Ke Kandis sampai 85 kilo. Ke Duri tak sampai dah. Apalagi lewat tol. Apalagi lewat tol, ya. Kemudian yang kedua, safar itu harus ada jaleh niatnya. Awak 3 hari di Pekanbaru, dah lebih ya. Maka selama 3 hari tadi rencananya safar lah, kosor lah. Tapi di hari keempat berubah pikiran. Dari pulang dah, batu jalan putih, dah bisa pulang. Berarti habis masa kosor 3 hari. Kemudian kalau safarnya itu, ya, sudah panjang, lama, tak ada batasan. 3 hari angkat lagi, 3 hari berangkat lagi. Sudah ada rute travelingnya, traveling namanya itu. Memang keliling-keliling aja kerja dia. Apa kerjanya? Menghadiri majelis taklim seluruh Indonesia, melihat-lihat tempat wisata religi, masjid sambil mandi air, gitu. Tengok masjid sambil mandi air, gitu. Tadabbur alam boleh. Jadi pendapat Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memberikan batasan untuk jarak safar, tidak juga memberi batasan waktu pun tempat. Berbagai macam pendapat yang diutarakan dalam masalah ini saling berkontradiksi. Maka dalil yang menyebutkan ada batasan tak dapat dijadikan alat kontradiksi. Artinya apa? Ada yang mengatakan saya mau lama boleh kok, Nabi pernah melakukan. Betul. Tidak semua yang dilakukan Nabi itu boleh kita lakukan. Paham Ibu? Tidak semua yang dilakukan Nabi boleh kita lakukan. Ada itu sunnah khusus Nabi, khas untuk Nabi. Kalau awak enggak, contoh hari Sabtu ya. Apa kata Rasulullah ke bininya? Apa sarapan pagi awak hari wahai Aisyah? Apa kecil bininya? Ya Rasulullah, nak ada ledo. Dan segala susu tadi malam lah bagian ke tamu yang tiba tadi malam. Kau hari Sabtu kau? Topong yang dimakan? Tak ada dah. Apa soal awak? Itu Nabi mulia. Awak dah mulia dah. Hari apa puasa Sabtu ada? Tak ada. Hari Sabtu nak ada puasa dah. Paham?
Kalau Nabi tak ada makan di rumahnya, inyo puasa. Kalau awak tak ada makan di rumah kau, abang hutang di kedai cadiak seketik. Kan situ. Ambil di kedai dulu, betul bayi. Selesai. Dan kedua, sunnah untuk Nabi, indah untuk awak. Nabi bini lebih dari ampe. Awak nak boleh lebih dari ampe dah. Sampai ampe boleh lagi. Hah? Kalau dua, tambah dua lain. Alah. Itu sunnah. Dan sambungan. Nabi dia isteri banyak. Batu lah. Itu khas Nabi. Turun ayat. Ya. Masna wa sulasa wa ruba'. Fa'in hiftum alla ta'dilu. Kalau kamu takut kamu tak mampu untuk berbuat adil, fawahidah, cukuplah cie se. Galak ni itu tangkuk Jadi itu khusus untuk anak ketiga. Ini capek galak. Yang ketiga, Nabi berapa rakaat tahajud? Tak ada batas. Sampai waktu subuh datang. Itu khusus untuk Nabi itu. Awak barak kece Aisyah, Nabi solat tahajud itu qiyamul lail itu 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi awak tu berapa rakaat rancak sabale 8 tambah 3 witir. Boleh awak solat tahajud 23 rakaat, boleh. Itu perilaku Umar, sahabat namanya. Banyak melakukan gini kan, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 20. Beko witir 3 rakaat. Kalau perturuan Nabi tak lalu awak dah. Kan Nabi tiap malam dia tahajud. Itu khas Nabi. Kalau sadu jadi buliah ni ikut Nabi, tak taluk lalu di spring bed tu. Nabi lalu dari pelapah daun. Ambil datang ke lapu tu dianyam lalu datang. Insya-Allah pada bangkak mingguan tu. Itu khas untuk Nabi. Jadi ada yang sunnah itu memang untuk Nabi, ada yang untuk umat. Tak sadar ni buat Nabi tak awak dah. Tak besar. Lah, kita lihat ni, betul lain lagu. Ada pertanyaan? Amak kau tanya lah. Puasa sunat? Nabi melakukannya memang begitu. Senin, Kamis. Hari Senin itu disebutlah hari kelahiran Nabi. Hari puasa sunat. Tapi Senin tadi beradu jo mampunya hari apa namanya kepatang contohnya Asyura Arab Asyura Nah kalau Asyura ijam puasa Senin, puasa Asyura lah. Walau jadinya hari Senin. Kenapa? Kalau hari Senin puasa biasa. Kalau Asyura itu Allah yukaffirus sanat al-madiyah. Setahun penuh Allah hapus dosa. Itu beda. Kalau jatuhnya di hari Senin. Jadi kalau hari Kamis memang puasa sunat. Ndak ada nak dimakan nama apa buyuang, kecam mak buyuang. Hari-hari kau hari Kamis apa selawat abuliah. Kalau jatuhnya hari Kamis atau jatuhnya hari Senin atau jatuhnya ayamul bid 3 balik sampai balik 5 balik. Ndak ada nak dimakan puasa 3 hari goyo. Puasa namanya ayamul bid 3 balik Muharram sampai balik Muharram 5 balik Muharram. Boleh. Tapi kalau lewat dari itu tak ada dah. Kalau tak ada kan makan dah. Tak ada. Hari-hari kini hari Ahad. Puasa Daud lawak. Boleh. Sengaja aku puasa sunat Daud. Besok Senin tak puasa, Selasa puasa, Rabu tak puasa, Kamis puasa. Kenapa? Ekonomi sulit. Maka orang yang susah secara ekonomi Rasul anjurkan puasa Daud. Orang yang nak menikah tapi belum punya kemampuan dianjurkan puasa Daud. Fa innahu lahu bijak, untuk menjaga harga diri dia. Yang ketiga, orang yang sakit-sakit punya penyakit mengurangi makan disuruh bertakar makannya puasa Daud lah kebenaran. Kalau mengurangi makan tanya yo badan ancar puasa nari jale dapat pahala banyak tapi puasa Daud tak putus-putus. Itu mak. Betul. Hari Senin hari kelahiran dan hari diterimanya wahyu.
hari Kamis itu diserahkan catatan amal dalam satu pekan. Karena biasanya Jumat itu kiamat. Dalam riwayat dikatakan hari Jumat itu hari kiamat. Kiamat akan jatuh di hari Jumat. Nah, hari Jumat hari berkumpul. Jadi Kamis itu setiap dalam satu pekan selama 7 hari itu malaikat melaporkan amal soleh seorang hamba per 7 hari. Nah, Nabi ingin ketika kitab amalnya diserahkan di hari Kamis malam Jumat itu, ya kan? Sedang apa Muhammad hari ini? Aku sedang berpuasa. Itu sebetulnya. Betul Pak bilang. Entah. Buat lah tu. Kalau awak umur lah banyak makan tak boleh koi doh, tak boleh itu makan kan? Mangalo payah-payah puasa saja. Ada yang lain? Alah? Baca hadis terakhir. Masih ada waktu lebih kurang 10 minit. Itu 31 sampai 10 ayat. Ya. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Yazid berkata, ya, Shalla bana Utsman yumna arba'a raka'atin. Utsman pernah sholat bersama kami, ya, 4 rakaat di Mina. Ya. Faqila dzalika li Abdullah bin Mas'ud. Maka saat itu diceritakanlah oleh Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Apa kata Ibnu Mas'ud? Fastarji thumma qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fastarji istirja. Istirja itu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ada kawan awak melakukan kesalahan, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hai, kecil mati dan bukan. Kalau awak salah tu tak sadar salah, tahu awak kawan awak salah, maka disebut oleh Ibnu Mas'ud beristirja dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian faqala Ibnu Mas'ud, apa dia bilang? Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Mina rak'ataini. Apa kata Ibnu Mas'ud? Aku pernah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mina sebanyak 2 rakaat. Dengan siapa? Ma'a Abi Bakrin, dengan Abu Bakar As-Siddiq, bi Mina rak'ataini. Juga dengan Abu Bakar Nabi juga Ibnu Mas'ud juga pernah salat 2 rakaat. Wa shallaitu ma'a Umar bin Khattab, dan juga dengan Umar bin Khattab 2 rakaat di Mina. Falaitu khutbah min 4 rakaatin rak'atani mutaqabbaltiyani. Andai saja Utsman mengganti 4 rakaat menjadi 2 rakaat yang diterima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ternyata Umar bin Khattab itu pernah salah. Di Mina itu berarti dia kan lagi melaksanakan haji atau musafir. Dia dari Mekah. Dia akan dari Mina balik lagi ke Mekah. Maka Umar sholat 4 rakaat. Ibnu Mas'ud beristirja, innalillahi wa inna. Biasanya Nabi itu dengan Abu Bakar dengan saya sholatnya 2 rakaat. Jadi katanya andai saja Utsman mengganti 4 rakaat menjadi 2 rakaat yang diterima. Jadi inilah dalil yang mengatakan musafir itu boleh 4 rakaat kalau tidak ada kesulitan. Kalau ada kesulitan 2 rakaat. Kalau kita ambil rakaat dia boleh karena kita sedang musafir. Jadi orang-orang mengatakan seolah-olah perbuatan Umar tadi tidak diterima. Rasulullah tahu, Rasulullah tidak melarangnya. Berarti kalau kita mengadakan perjalanan, apa wajib dikosor? Tidak. Itu dia. Saya bilang sama ibu, cari ikan asin ke pasar, bisa lama-lama. Masa sholat? Kosor. Pergi bawa anak main ke mall, bisa 2 jam 3 jam di situ. Tiba sholat asar nak kosor. Nah kalau lapang waktunya tak ada kesulitan,
hendaknya dikerjakan tetap sempurna. Itu itmam. Alah, itu saja dapat disampaikan. Waktu asar lebih kurang sekitar 3 sampai 5 menit lagi. Ya, kalau ada pertanyaan buka saya jawab, kalau enggak buat tutup dengan doa. Buka satu kesempatan lagi. Ada ditanya? Jadi bab ikola sudah membahas jamak, membahas qasar, membahas jamak qasar. 3 cara itu. Jadi jamak tadi menggabungkan zuhur dengan asar. Zuhur dikerjakan di waktu zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Zuhur dikerjakan di waktu asar, asar dulu baru zuhur. Niat situ kena, sengaja aku sholat asar dijamak dengan sholat zuhur, karena asar waktunya disebut jamak takhir. Demikian maghrib dengan isya. Maghrib isya itu waktu malam. Maghrib dulu jamak takdim, isya ditarik ke maghrib. Kalau waktu maghrib tak dapat dikerjakan di isya, maka niatnya sengaja aku sholat isya, karena waktu isya jamak dengan maghrib. Maghrib sudah lewat, maka dikerjakan di waktu isya. Isya dulu niat yang dibaca, itu jamak. Kalau qasar tidak menggabungkan yang 4 rakaat tadi, itu adalah jadikan 2. Tiba waktu zuhur, tapi syaratnya musafir. Batasnya 3 hari. Tiba zuhur 2 rakaat zuhur. Tiba asar berhenti pula asar, kerjakan 2 rakaat sampai kita di tujuan kita dengan syarat ketentuan berlaku tadi jaraknya. Kemudian tiba di rumah dah lapang waktu, tapi enggak menetap. Hanya berapa hari di rumah anak, belum balik ke kampung halaman 3 hari boleh. Ternyata dari sini pindah ke tempat anak yang lain, tambah 3 hari lagi. Walaupun kita nak kemana-mana, di rumah aja main sama cucu. Rupanya anak nelpon lagi, mak dekat, mak langsung ke sini katanya, tambah 3 hari lagi. Tapi kalau udah nggak jelas lewat 3 hari, jangan diteruskan kosong, habis itu. Nah, kalau kita perjalanan pulang, letih badan, dijamak di qasar. Digabungkan zuhur dengan asar, zuhurnya 2, asarnya 2. Itu namanya jamak qasar. Digabungkan maghrib dengan isya, itu maghrib tetap 3, isyanya jadi 2. Apakah boleh saya jamak qasar ketika saya menetap 3 hari tadi? Boleh. Nah, itu boleh. Ya, selesailah jamak qasar, jamak qasar. Baik, kita tutup dengan doa. Paham? Apa? Ada yang bertanya? Silakan Bu. Urutan solat itu kalau bicara jamak dan qasar itu ditentukan dengan waktu solat yang masuk. Waktu solat yang masuk. Ibu mengerjakan di waktu apa? Isya. Berarti niatnya sengaja aku solat isya. Dijamak dengan maghrib, isya dulu. Kalau waktunya maghrib, berarti niat sengaja aku solat maghrib. Bukan urutannya, bukan waktu yang menentukan. Dalilnya sholatlah kamu pada waktu Jadi bukan maghrib udah lewat, maghrib dulu lah. Tidak, waktu apa kita sholatnya? Kalau waktunya waktu isya, maghrib udah berlalu, ya isya dulu. Niatnya sengaja aku sholat isya dijamak dengan maghrib. Kalau mak melakukannya di asar, berarti waktu asar. Zuhurnya tinggal. Kenapa zuhur tinggal? Karena berangkatnya 10 pagi, belum masuk waktu zuhur, berhentinya asar. Nah, kalau berhenti asar tadi, sholat asar dulu niatnya, baru zuhur. Sengaja aku sholat asar jamak dengan sholat zuhur. Demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.